Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu Waalaikumsalam. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ya. Kita akan masuk pada pelajaran atau pelajaran yang menjelang akhir ya. Besok insya Allah kita masih masuk sekali lagi, kemudian kita akan libur dalam menghadapi Ramadan supaya kita fokus untuk ibadah di bulan Ramadan insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan insya Allah kita semuanya siap untuk menjalankan ibadah dan mengoptimalkannya dengan ibadah-ibadah yang dapat mengantarkan kita kepada gelar takwa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah saranai kita untuk menggapainya di bulan Ramadan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita bahas masalah kitabul i'tikaf ya. Kitab itu dari kata-kata kataba yaktubu kitabatan au katban ya. Artinya apa? Artinya jama'a yajma'u. Kenapa dinamakan kitab di dalam istilah ini ya, dinamakan kitab karena di dalamnya yujma' fi au tujma'u fihi al-masail ya, di dalamnya terkumpulkan beberapa masalah ya terkait dengan masalah yang dibahas di dalam kitab tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebut kitabul i'tikaf berarti membahas tentang masalah-masalah terkait dengan i'tikaf. Jadi kitab artinya jamak ya, kumpulan ya. Oke, tapi sekarang kita supaya pelajaran kita interaktif dan bisa benar-benar terasa manfaatnya untuk kita semua, saya berikan kesempatan untuk siapa saja yang ingin membaca untuk membaca, dan kita akan koreksi apabila keliru. Kalau tidak keliru, langsung kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Silakan kita mulai dari Ahi Asmil untuk membacanya. Tafadhol. Atau mau Ahi Debi deh, nggak apa. Mas Muhammad Debi Saputra. Tadi Mas Asmil sudah membaca ya. Tafadhol. Ustaz. Tafadhol. Sadisan kitabul i'tikafi. Masya Allah, wa barakallahu fihi fiik. dhabitan al-awwalu syurutu sihhatihi. Masya Allah. Al-thaniya mubtilatuhu. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Ya. Fikum Ya. barakallahu Ustaz. Nah, jadi di sini kata penulis ya, di dalam kitab ini terdapat dua dobit. Dobit itu sudah kita sampaikan kemarin ya. Apa artinya dobit? Dobit itu artinya adalah persamaan daripada kaidah ya, atau dia lebih spesifik ya. Jadi dalam bab kaidah-kaidah terkait dengan masalah di dalam bab tertentu. Kalau kaidah itu umum, dia ya lebih luas ya. Terus yang dibahas di dalam masalah ini apa? Pertama, syurutu sihhatihi, yaitu syarat-syarat sahnya. Yang kedua adalah mubtilatuhu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan al-i'tikaf ya? Al-i'tikaf secara bahasa adalah silakan mungkin yang lain mau membaca, tafadhol. Qauluhu kitabul i'tikafi. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bismillah. Qauluhu kitabul i'tikafi. Al-i'tikafu lugatan luzumus sayyi Luzumus syai'i wal iqbalu alaihi. Wa minhu qauluhu ta'ala ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Tamathilu gitu. Ma hadhihi. Diulang. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Qauluhu kitabul i'tikaf ya, perkataan dia maksudnya siapa? Perkataan muallif ya. Kitabul i'tikaf ya, al-i'tikaf kitab sudah saya sampaikan apa artinya kitab tadi. Kitab artinya berasal dari kata-kata kataba yaktubu bimana jama'a yajma'u, yaitu bimana mengumpulkan atau kumpulan daripada masalah-masalah terkait dengan i'tikaf itu ya. Sekarang i'tikaf itu sendiri apa? I'tikaf secara bahasa dari kata-kata akafa yakufu. Artinya apa? Akafa yakufu, menekuni sesuatu, ya, mendiami sesuatu dengan penuh khidmat,
ya. Terus tapi secara itulah itu artinya daripada i'tikaf ya. Dan diberikan dalil daripada atau penguat daripada makna tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqifun. Ma apa hadhihi ini ya tamasil, tamasil apa? Tamasil itu ya, tamasil artinya apa? Berhala-berhala ya, patung-patung. Mahadhihi apakah berhala-berhala ini allati antum laha akifun yang kalian terhadapnya ya akifun ya, menekuninya ya, berkhidmat dengannya gitu. Itu maknanya ya. Padahal Rega Ananda. Naam, syukran. Wa syar'an luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fihi faidatun hukmul i'tikaf. Al-i'tikafu mustahabbun li hadithi Aisyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhira min ramadhana hatta tawaffahu Allahu thumma taqafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, lanjut. Wa qala Ibnul Mundzir wa ajma'u ala anna al-i'tikafa la yuhibbu 'ala an-nas, bukan la yuhibbu, la yajibu. La yajibu 'ala an-nasi farudan illa an yujibahul mar'u 'ala nafsihi fayajibu 'alaihi. Ya, tadi sudah kita jelaskan tentang makna i'tikaf secara bahasa. Makna i'tikaf secara bahasa artinya dari kata-kata akafa yaqufu artinya apa? Menekuni sesuatu. Ya, dan sudah kita ambil dalil penguat daripada Al-Qur'an Al-Karim tentang makna lugawi. Sekarang makna syar'i. Makna syar'i daripada i'tikaf adalah apa? Al-i'tikaf luzumul masjidi. Jadi menekuni artinya berdiamlah di masjid. Jadi diam di situ terus gitu maksudnya. Ya, luzumul masjid maksudnya diam di masjid, mendiam di masjid, li taatillah, untuk niat ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, itu namanya i'tikaf secara syara'. Terus kemudian faidah ya, hukmul i'tikaf. Hukumnya apa sih i'tikaf itu? Al-i'tikafu mustahabun. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah. Mustahab itu artinya sunnah ya. Sunnah ya. Berdasarkan li hadisi Aisyah. Li di sini bukannya milik ya. Memang li itu kalau disendirikan kadang-kadang artinya milki atau untuk yang lain-lainnya ya, tapi di sini artinya berdasarkan ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir, adalah ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau subhanallah ya. Summa ataqafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian dilanjutkan kebiasaan itikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Summa taqafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian beritikaf juga istri-istrinya setelah beliau sudah tidak ada ya, subhanallah. Jadi kebiasaan itikaf adalah merupakan kebiasaan Rasul dan juga para istri-istri beliau setelah beliau wafat ya. Bahkan qala Ibnul Mundzir ya, Ibnul Mundzir mengatakan wa ajma'u ya. Tadi sudah dibaca ya. Wa qala Ibnul Mundzir mengatakan wa ajma'u, dan mereka berijma'. Siapa mereka ini? Para ulama berijma' ya. Kalau bukan ulama yang enggak dianggap ijma'nya. Jadi ijma' itu yang dianggap adalah ijma' para ulama ya. Ala annal i'tikafa, bahwasannya ya mereka bersepakat atas atau bahwasannya i'tikaf itu la yajib, tidak wajib hukumnya ya. Tidak wajib atas manusia, fardon ya, tidak wajib ya. Illa kecuali an yujibahu almar'u ala nafsihi, kecuali seseorang mewajibkan ya dirinya sendiri, maka wajib nazar. Maksudnya apa? Maka wajib atasnya. Maka maksudnya apa? Ada nggak orang mewajibkan dirinya untuk itikaf? Misalnya gimana? Ya nazar ya, contohnya adalah nazar ya. Nazar misalnya apa? Saya kalau lulus ya, misalnya kalau saya lulus dengan nilai istimewa,
maka saya akan iktikaf selama 3 hari, ya. Di iktikaf dia nggak usah sebutkan di mana saja, pokoknya saya iktikaf 3 hari. Ya udah, maka iktikaf yang sudah dia nazarkan wajib atasnya. Padahal aslinya iktikaf itu adalah sunnah. Dan begitu seterusnya, amalan-amalan yang kalau dia sudah nazarkan maka wajib dia jalani. Berikutnya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang nggak paham langsung tunjuk tangan aja ya. Kalau ada yang nggak paham, karena kita sangat berharap sekali kalau yang hadir di majelis kita ini benar-benar mengambil manfaat dari kajian kita, bukan hanya sekedar mendengar ya tanpa memahami. Ya tapi kalau memang ada yang masih baru-baru belajar bahasa Arab terus masih ada kurang-kurang, ya nggak apa, bersabar. Tapi dan tanyakan nanti di grup ya. Insya Allah di grup itu kita banyak adminnya, dan insya Allah adminnya bisa khidmat kepada antum semuanya insya Allah. Taib, tidak ada yang tanya ya. Kalau ada yang nanya, saya jeda untuk menjelaskan pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan. Terus kemudian tadi adalah pendahuluan daripada kitab Al-I'tikaf. Sekarang kita masuk pada dobit yang pertama. Kan tadi dikatakan ada 2 dobit ya. Ya, silakan yang mau membaca angkat tangannya. Antum masuk ke ini juga ya. Kalau masuk silakan aja kalau mau baca. Oh Putri ya, Putri Nur Azizah. Keduluan kayaknya nih Pak Yus. Silakan Putri Nur Azizah. Baca langsung saja. Ad-dhabitul awal syurutu sihati sittah. Ya. Al-awal al-islam, al-thani al-aql, Al-awal apa tadi? Al-awal apa tadi? al-islam, Al-Islam. Baik. al-thani al-aqlu, Ya. al-thalith at-tamyiz, Ya. war-rabi' an-niyah. Ya. Bisa diartikan Ini langsung? Bisa langsung diartikan? Pertama, beragama Islam. Ya. Yang kedua, Enggak, sebentar. Ad-dhabit dari dobit. Ad-dhabitul awal. Ini apa nih artinya ini? Arif. Tadi kan sudah disampaikan. Apa artinya ad-dhabitul awal? Artinya kaidah yang pertama, ya. Terus? Syurutu sihatihi sittah. Nah, apa artinya? Syarat sahnya ada 6. Ya, ini apa nih? Surut? Syarat Ini jamak apa mufrad? jamak. Jadi apa jadi artinya? Syarat-syarat Ya, syarat-syarat sahnya ada 6. 6. Ya, pertama Beragama Islam. ya, kedua berakal. ya, ketiga tamyiz. keempat Mumayyiz ya. ya, pemayyiz. Maksudnya dapat membedakan ya. Membedakan ibadah dan bukan ibadah. Terus lanjut. Rabi an-niyah. Ya. Terus yang berikutnya di mana? Al-khamisnya di mana? Di bawah mungkin ya. Nanti dah kita baca dulu yang bawahnya. Insyaallah kita jelaskan dulu ya. Jadi itu sudah dijelaskan. Terus kita beralih ke pertanyaan yang lain. Silakan. Qawluhu syurutu sihhatihi sittatun fala yasihhu al-i'tikafu illa idza ijtama'at hadhihi syurutu sittatu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi yang pertama adalah perkataannya maksudnya perkataan muallif ya, syurutu sihhatihi sittatun, bahwa syarat sahnya itu ada 6 ya. Fala yasihu al-i'tikafu illa idza ijtama'at hadhihi asy-syurut as-sittah. Ya, maka dikarenakan dia adalah syarat ya, maka la yasih al-i'tikaf, tidak sah i'tikaf illa kecuali idza apabila ijtama'at terkumpul ya hadhihi asy-syurut as-sittah, syarat yang 6 ini ya. Baik. Lanjut yang berikutnya. As-tsani qauluhu al-islamu fala yasihhu al-i'tikafu min kafirin asliyin aw murtaddin liqaulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. At-Taubah 45. Terbalik. Sebentar. Terbalik. Arba'un Arba'ah wa khamsah. Arba'ah wa khamsun. Ya, arba'ah wa khamsun. Baik, lanjut.
wal amalu innama tasihhu bil iman. Nah, Wa baik, qawlihi ta'ala wa cukup, laqad cukup dulu ya. Nah, biar nanti ke bagian yang lainnya. Jadi dikatakan di sini perkataan beliau ya, al-Islam fala yasihul itikafu min kafirin asli. Fala yasihu, maka la yasih tidak sah ya, al-itikafu itikaf min kafirin dari orang yang kafir, asliyin au murtaddin. Asliyin maksudnya dari awal dia memang kafir ya, atau kafirnya karena murtad, tetap dua-duanya tidak boleh. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala. Ingetin kata-kata liqaulihi artinya apa? Berdasarkan ya, qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Wa ma mana'ahum ya, wa artinya dan ya, ma tidaklah ya, mana'ahum menghalangi mereka, antuk bala untuk diterimanya, minhum dari mereka, nafaqatuhum nafaqah mereka, sedekah mereka, illa kecuali annahum karena mereka kafaru kufur billahi wa birasulihi ya. Jadi karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhalang ya diterima amalannya. Di sini disebutkan amalan, di sini disebutkan apa? Nafkah, tapi dikiaskan yang lainnya amalan-amalannya. Semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih statusnya kafir. Ya, wal a'mal innama tasihu bil iman, dan amal itu hanyalah sah apabila dilakukan di atas dasar keimanan, ya. Lanjut, silakan yang lain siapa nih? Abdurrahman Roni, silakan, akhi. Wa qawlihi ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Ya, 65 ya. Terus lanjut. Ai la in asyrakta billahi syai'an ya Muhammadu wa man qablaka minar rusuli la yabtulan na'amaluka wa la tanalu bihi sawaban wa la tudriku jazaan illa jazaa man asyraka billah. Naam, ahsantah, barakallahu fika. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala. Tentang apa ini? Tentang apa maksudnya? Tentang bahwa orang yang kafir tidak diterima apanya? Tidak diterima ibadahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad uhiya ilaika, wa dan laqad sungguh uhiya telah diwahyukan, ilaika kepada kamu. Silakan ngikutin aja yang di sini, siapa yang di depan, dan antum juga yang di di Zoom, silakan ikuti saja saya ngomong, saya terjemahin, ikutin ya, hanya saja suara antum tidak masuk ke yang lainnya, tapi antum baca saja ya. Walaqad uhiya, walaqad dan sungguh, uhiya telah diwahyukan, ilaika kepada kamu, wa dan ila juga kepada alladzina orang-orang yang min qablika dari sebelum kamu, la in asyrokta. Jadi apa yang diwahyukan kepada mereka? La in asyrokta, seandainya ya asyrokta kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatonna. La ini lam taukid, nunnya nun taukid juga. Jadi sungguh ya, sungguh pasti gitu ya. Sungguh pasti akan batal, sia-sia amaluka, amalan kamu ya. Wala takunanna, dan pasti kamu akan menjadi, la takunanna menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65 ya. Ai maksudnya la in asyrokta billahi syai'an ya Muhammad. Ya, jadi tentu saja
perkataan Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taujihat, memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad bahwasanya apabila Nabi Muhammad melakukan itu, yang melakukan kesyirikan, maka akan sirna semua amalannya. Wa man qablaka minar rusul, dan juga orang-orang yang rasul-rasul sebelum kamu, ya, pasti amalannya akan sia-sia, akan batal, ya. Wala tanalu bihi thawaban, dan kamu tidak akan mendapatkan, ya, tanal itu mendapatkan, bihi dengan amalan itu, thawaban, ya. Kan orang ketika melakukan ibadah tujuannya apa? Dapatin pahala ibadah, dan tidak akan didapat, ya. Tidak akan didapat, ya. Wala tudriku jazaan, dan kamu juga tidak akan memperoleh, ya, jazaan, balasan, illa, kecuali balasan orang-orang yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Di neraka, ya kan? Jadi amalan-amalannya nggak akan mempengaruhi itu semua, nggak akan menambahkan ketinggian derajat dia, dan tidak akan menjadikan terhalangi dia untuk masuk ke dalam neraka, ya. Baik, silakan yang mau melanjutkan, tafadhol, siapa yang mau? Ya, Edi Arianto, tafadhol. Tafadhol, Edi. Syukran. Salis qauluhu al-aqlu fala yasihul i'tikaf minal majnun li hadisi Ali wa Aisyata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasa 'anil naim hatta yastayqid wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta ya'qila wa li'annahu Wali'annahu la qasda, ya, la qasda, wala niyata lahu. Ahsan, barakallahu fika, jazakallahu khairan, ya. Baik, sekarang perhatikan bagus-bagus. Wa qauluhu, dan perkataannya dia, perkataan mu'alif, ya, al-aqlu, yang dimaksud dengan akal di sini adalah fala yasihul i'tikafu minal majnun, yaitu syarat daripada sahnya orang beriktikaf adalah berakal, harus berakal, ya. Terus kalau seandainya dia nggak berakal, maka nggak sah. Terus ada nggak orang yang nggak berakal, yang dimaksud dengan orang yang nggak berakal itu apa? Yaitu orang yang gila. Ada orang yang nggak berakal, ya, orang gila, ya. Terus kemudian berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali wa Aisyah, dan juga Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan rufi'a al-qalam, rufi'a artinya diangkat, al-qalam, qalam, ya, maksudnya catatan amal, ya, an salasa, dari 3 kelompok manusia. Yang pertama apa? Anin naim, dari orang yang tertidur, hatta yastayqid, sampai dia bangun, ya. Otomatis memang sangat masuk di akal, orang yang tidur nggak bisa melakukan ibadah, dan ketika dia tidur tidak ada kewajiban atasnya untuk beribadah, dan ketika dia bangun baru dia beribadah, baru dia kena kewajiban untuk melakukan ibadah. Wa anis sobi, dan dari siapa? Anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi, ya. Wa anil majnun, dan dari orang yang majnun itu maksudnya gila, hatta yaqil, sampai dia sadar, sampai dia berakal, ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa orang yang majnun itu tidak sah salatnya? Kenapa? Li'annahu la qasda lahu, ya. Li'annahu la qasda wala niyata lahu, karena dia tidak punya niat di dalam apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia lakukan, itu lakukannya spontan saja, ya. Dia tidak ada niat. Ketika seandainya pun dia melakukan, misalnya duduk-duduk di masjid, hatinya blank, tidak ada niatan untuk apa? Untuk melakukan itikaf, ya. Padahal apa? Padahal syarat daripada sahnya suatu amalan ibadah adalah niat. Sebagaimana yang sama-sama sudah kita pahami baik-baik, bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal yang diterima, amal yang benar-benar sah adalah yang disertai dengan niat. Dan orang gila tidak bakalan bisa untuk melakukan niat itu. Maka dari itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak kecil tidak punya dia men-setting hatinya untuk meniatkan sesuatu. Makanya dia amalannya tidak diterima, anak kecil, ya. Karena anak kecil dikategorikan juga dia belum berakal secara utuh, ya.
Tayyib, lanjut ya, Zain Zuhair nih, tafadhol. Ar-rabi' Ya, qawluhu at-tamyizu fala yasihul i'tikafu min tiflin ghairi mumayyizin li haditsin Aliyin wa sebentar. Aisyata li hadithi lanjut. Aliyin wa Lanjut. Aisyata li hadithi Aliyin wa Aisyata mutaqaddimi wal Ya. Lanjut. Mati suaranya, mungkin sinyalnya. Ya, saya yang lanjutin dah ya. Wali annahu la qasda. Ya. Wali annahu la qasda wala niyata lahu. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Ya. Ya. Qauluh tamyiz, ya, perkataan beliau tamyiz fala yasihu al-i'tikafu min tiflin, enggak sah ya i'tikaf dari anak yang masih kecil, ghairi mumayyiz, yang belum bisa membedakan mana ibadah mana bukan ibadah, ya. Dia juga nggak bisa membedakan apakah dia di dalam keadaan suci atau dalam keadaan dia kena najis, ya, maka otomatis anak yang seperti ini belum layak untuk melakukan ibadah, sehingga ketika dia melakukan ibadah, ibadahnya tidak sah, ya. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Aisyah yang tadi ini sama kan, anin naim wa anis sobi hatta yahtalim, ya. Wali anahu la qasda wala niyah, sama kan ilatnya seperti orang yang majnun tadi, yaitu dia tidak bisa men-setting hatinya untuk meniatkan suatu perbuatannya menjadi sebuah ibadah, ya. Baik. Lanjut, siapa yang berikutnya yang mau baca? Akhi Abdul Munir udah di atas nih tempatnya nih. Tafadhal. Yang offline mau baca nggak? Bisa masuk antum, tapi suaranya nggak masuk ke ini, ke ini. Bisa masuk pakai itu, bacanya langsung dari situ. Tunjuk tangan di situ bisa nggak? Abu Rizki ya. Yang mana Abu? Gak ada suaranya tapi antum sebentar dulu. Apa namanya di sini? Oh, oke, Abu Rizki. Tayyib. Abu Rizki. Mana nggak bisa, antum nggak tunjuk tangan biar gampang saya ini kan. Oh, antum nggak pakai itu, nggak ada suaranya. Ada yang lain, silakan, siapa yang mau membaca? Oh, Abdul Munir, tafadhol. Al-khamis. Naam. Qauluhu an-niyatu. Fala yasihu al-i'tikafu illa biniyati. Li hadisi Umar bin al-Khattabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi sami'tu. Afwan, ulang. A'malu binniyati. Antum salah baca tadi di sini nih. Qala sami'tu. Naam, Ustaz. Ulang dari qala sami'tu. Naam. Qala sami'tu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. Ahsan, barakallahu fik. Ya, qauluhu, dan perkataannya dia an-niyat. Ya, niat juga termasuk syarat daripada sahnya suatu ibadah, ya. Terus fala yasihu al-i'tikafu illa biniyah, maka tidak sah i'tikaf seseorang apabila tidak dengan niat, gitu, ya. Tadi coba lihat ya, i'tikaf itu artinya apa sih tadi? Diam di masjid, ya, dengan niat ibadah. Terus ada nggak orang diam di masjid tapi dia nggak punya niat untuk melakukan i'tikaf? Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Tidur, ya, orang lagi tidur dia tidak ada niat sama sekali. Ada yang lain nggak? Yang lain dia diam di masjid karena nunggu suaminya lagi sholat misalnya.
Nggak ada niat iktikaf, tapi dia cuma duduk saja gitu. Atau dia duduk di masjid, misalnya dia lagi janjian sama orang, nanti akan datang orang jam sekian, dia diam aja di sana, ya, tidak ada blank hatinya dari niat iktikaf, ya. Makanya kalau dia udah belajar tentang innamal a'malu binniyat, ya walaupun dia sedang nungguin apa-apa, dia niatin sambil iktikaf, ya mudah-mudahan dapat pahala iktikaf dengan cara seperti itu, ya. Bisa dipahami ya. Dan maka dari itu sekali lagi ya, hadis ini sangat populer sekali, dijadikan sebagai dalil atas wajibnya niat, ya. Coba saya pengen satu orang untuk tadi gimana belum ada yang mengartikan. Siapa yang bisa mengartikan dengan baik kata-kata innamal a'malu binniyat ini? Oke, Salma, fadhali. Sesungguhnya amalan itu hanyalah yang disertai dengan niat. Masya Allah, tabarakallah, ya. Itu artinya sesungguhnya amalan itu adalah yang disertai dengan niat, ya. Baru artinya sejalan dengan istidlal para ulama yang menjadikan ini sebagai dalil wajibnya niat dalam setiap ibadah. Tidak seperti yang diartikan oleh kebanyakan orang, apa artinya? Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Kalau kata-katanya seperti itu, mana wajud dilalahnya bahwa dia adalah sebagai wajib daripada untuk berniat, tidak, ya. Jadi innamal a'malu binniyat maksudnya diperhatikan. Ini kan namanya apa? Adatul hasr nih namanya nih. Apa? Adatul hasr. Jadi kata-kata lafaz yang membatasi. Yang dibatasi apa? Yang dibatasinya adalah amalan, ya. Jadi amalan itu dibatasi. Jadi amalan yang diterima, amalan yang betul binniyat, yaitu dengan niat, gitu. Ya, tentunya dengan niat maksudnya apa? Dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan dengan niat ditujukan bahwa dia melakukannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya begini, innama sesungguhnya al-a'mal amalan yang betul yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah, nah kata-kata hanya itu sebagai pembatas, yang disertai dengan niat, ya. Bukan amalan yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau bukan amalan yang dilakukan dengan spontan, atau bukan amalan yang dilakukan dengan tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ahsanti, barakallahu fiki. Kita lanjutkan ya. Siap-siap yang mau membaca untuk angkat tangannya. Terus yang kelima sekarang, tadi udah keempat, sekarang yang kelima. Tafadholi atau tafadhol. Siapa tafadhol? Antum aktifkan itunya, kalau mau itu aktifkan apa namanya? Oh, Masya Allah, Ibu Ummu Hanif, tafadholi. Ummu Hanifah. Ya, yang khamis ya Ustaz. Naam, sahih. Khamis adamu majibul gusli. Ahsanti, barakallahu fiki. Lanjut. Bitusani mubatilatuhu salasatun. Sebentar, ini nih yang sebelahnya ini, yang saya garisin itu. Oh. Ya, sadis. Ya, sadis. Kaunuhu di masjidin. Ahsanti, barakallahu fiki. Cukup ya. Oke, terus yang kelima, tadi kan maksudnya yang kelima ini apa? Syarat yang kelima, ya. Kan tadi ada syaratnya ada berapa? Ada 6. Ini yang kelima. Adamu mayujibu al-ghusli. Adam apa artinya? Tidak adanya, ya. Apa-apa yang yujibu mewajibkan, al-ghusli mandi. Maksudnya apa? Junub, ya, tidak dalam keadaan junub, ya, dengan berbagai macam penyebabnya, ya. Terus kemudian yang keenam, kaunuhu bi masjid. Kaunuhu artinya keberadaannya, ya. Ingetin antum ini ya, kalau mau mengartikan kata-kata kaun artinya keberadaannya. Keberadaan apa maksudnya? Keberadaan pelaksanaan iktikaf, ya. Bi masjid, bi makna fi, di masjid. Artinya apa? Ya nanti penjelasannya di sarahnya nanti ya. Sekarang tafadhol yang berikutnya. Yang lain tafadhol. Yang mau baca silakan. Yang ini sekarang nih. Ad-dhabitu tsani mubtilatuhu salasatun, ya. Mubtilat apa artinya? Tadi ini kita jelaskan dulu ya sarahnya ya. Sarahnya kita jelaskan dulu. Jadi adamu mayujibu al-ghusli. Ya.
Qauluhu adamu mayujibul gusli. Silakan kalau yang mau baca langsung tunjuk tangan aja atau mau nanya juga nggak apa. Ya intinya tunjuk tangan mau baca atau tunjuk tangan mau nanya nggak apa. Fala yasihul i'tikafu min junubin ya. Ya Sofia tafadhali. Nanti baca lanjutin. Yang ini dari sini lanjutin. Qauluhu adamu ma yujibul guslah ya. fala yasih i'tikafu min junubin walau mutawaddian liqaulihi ta'ala. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Auzubillah. Ya Syaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ahsanti barakallahu fiik. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat الثالثة واربعون. Nah, labas. Taib. Qauluhu adamu mayujibul gusli. Maksudnya adalah ya, kalau terjemahannya tadi tidak adanya sesuatu yang menyebabkan mandi. Ya, fala yasihu al-i'tikafu min junubin. Maksudnya adalah tidak sah i'tikaf seseorang yang dalam keadaan junub. Ya. Ya, sama-sama kita ketahui di antara penyebab junub adalah bermimpi, ya. Terus juga berhubungan suami istri, ya, dan yang lain-lain. Walau mutawaddian, walaupun dia berwudu, tapi enggak, artinya karena wudu itu kan tidak menghilangkan hadasnya dia, maka tetap dia dalam status junub, ya. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian, ya, jangan lupa ada kaliannya di sini, ya. Ada waw di sini. La taqrabus shalah, janganlah kalian salat wa antum sukara, ya, kamu dalam keadaan kamu sedang, ya, lihat nih, dalam keadaan. Wow di sini maknanya bukan dan, ya. Jadi janganlah kalian sholat dan kamu mabuk, tidak, tapi kita artikan apa? Dalam keadaan. Berarti wawnya nih waw apa? Waw hal, ya. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara, hatta, sampai, ta'lamu, ya, kalian mengetahui ma taqulun, artinya sampai sadar, ya. Sampai kamu menyadari, memahami apa yang kamu katakan. Wala junuban, dan juga janganlah seorang yang sedang junub, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat saja. Kalau junub dia mau lewat di masjid karena ada suatu keperluan, nggak apa lewat, ya. Hatta taghtasilu, sampai kamu atau sampai kalian mandi, ya. An-Nisa ayat 43. Lanjut, silakan yang lain, silakan. Yang lain, Samsudin, tafadhol. Yang kedua, kaunuhu bi masjidin. Naam Ustaz. Asani kaunuhu bi masjidin fala yasihul i'tikafu min rajulin walam ra'atin illa fi masjidin liqaulihi ta'ala wa antum anfifuna fil masajid. Al-Baqarah 187 Ustaz. Al-Baqarah 100 kan kan? Ya. Sab'ah wa samanun. Naam, ahsan. Mi'ah wa sab'un wa samanun. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik. Qauluhu kaunu bi masjid, tadi saya artikan kaunu bi masjid adalah keberadaannya di masjid. Penjelasannya apa? Penjelasannya la yasihul i'tikabu, tidak sah i'tikafnya menurut seseorang, ya, wala imratin, laki-laki maupun perempuan, illa, kecuali di masjid, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu dalam keadaan atau sementara kamu dalam keadaan sedang beriktikaf di masjid, ya. Terus kemudian yang sering jadi permasalahan adalah masjid mana yang diperbolehkan kita iktikaf, ya. Ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang bilang cuma 3 saja katanya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ada yang mengatakan Masjid Jami katanya. Itu Masjid Jami adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Alasannya supaya tidak keluar dari masjid saat Jumatan, ya. Terus yang pendapat ketiga adalah seluruh masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu.
Ya, terus mana yang rojih? Yang rojih adalah ya menurut sebagian besar para ulama adalah yang dibolehkan di seluruh masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Ya, hanya saja yang afdol memang di masjid yang dipakai Jumatan. Kenapa? Supaya tidak keluar. Tapi bukan berarti tidak sah saja. Kenapa? Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala di sini lafaz kata fil masajid umum di masjid semuanya. Tidak disebutkan masjid yang ada sholat ya sholat Jumatnya. Ya, lanjut silakan yang mau baca lagi selain Ahi Samsudin tadi udah. Tafadhal Ahi Nur ya, Nur. Nur Ahi apa ukhti ini saya nggak tahu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakal Qurtubi al-ijma'a ala zalika wa qala ajma'al ulama'u ala anna al-i'tikafa la yakunu illa fil masjid. Wa la yasihu cukup. Wahakal Qurtubi apa artinya? Wahakal Qurtubi. Hakal Qurtubi artinya adalah dan Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi maksudnya menceritakan ya al-ijma, ya menceritakan bahwa pendapat sholat itikaf itu harus di masjid adalah merupakan ijma ya daripada ulama. Faqala beliau mengatakan ajma al ulama, ya ulama-ulama berijma ya bersepakat atas anal itikaf bahwasanya itikaf itu la yakunu illa fi masjidin, tidaklah boleh kecuali di masjid ya. Lanjut berikutnya siapa? Dede Suhardi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu illa fi masjidin tuqamu fihil jamaah li'annaha wajibatun alaih fala yajuzu tarakuha wala kasratul khurujil ladzi yumkinut taharruzu minhu. Ya, jadi cukup ya Ahi Suardi ya. Wala yasihu illa fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah. Tidak sah kecuali di masjid yang dilaksanakan tuqam fihi al-jamaah ya. Maksudnya salat berjamaah. Di annaha wajibatun alaihi karena dia wajib atasnya. Ya, jadi kalau tidak ada salat jamaah di sana berarti dia paling sendirian salat di masjidnya. Berarti ya tidak dianggap lah itikafnya kalau dia di musolah yang sendiri aja, nggak ada siapa-siapa di sana. Fala yajuzu tarkuha ya, dan tidak boleh dia meninggalkan salat jamaah. Wala kasratul khuruji, dan juga tidak boleh dia terlalu banyak keluar, alladzi yumkin taharruz minhu ya, tidak keluar alladzi yumkin tidak wala kasratul khuruj alladzi yumkin at-taharruz minhu, tidak boleh dia keluar yang sebetulnya dia bisa menghindari gitu ya, menghindari daripada keluar itu. Artinya apa? Kalau seandainya dia tinggal di masjid, katanya masjid tapi masjidnya enggak ada sholat jamaahnya di sana, berarti kan ketika dia mau sholat berjamaah dia harus keluar dulu, dan ini akan menyebabkan dia sering keluar dan akhirnya menyebabkan dia melakukan banyak keluar yang seharusnya nggak perlu dia lakukan itu. Baik, berikutnya, tafadhol. Siapa? Masih Dede Suardi? Dede Suardi udah, yang lain, tafadhol. Tafadhol. Padahal Zain Zuhair udah tadi, yang lain biar kebagian semua. Ada 40 orang ini yang hadir. Atau udah semuanya? Ya, Zain Zuhair lagi nggak apa ya. Yang lain selagi yang lain kagak ada yang ngangkat, antum aja nggak apa. Silakan. Wal afdalu ay ya'takifa fil jami'i li'anna thawabal jama'ati fihi aktsaru. Nah, terus lanjut. Fayasihu minal mar'ati fi jami'il masjidi li'adami wujudi fi jami'il masajidi li'adami wujubil jama'ati 'alaiha. Nah, ahsanti barakallahu fiki. Ya, wal afdal an ya'taqifa fil jami', dan yang afdalnya adalah beritikaf di jami, maksudnya masjid jami. Masjid jami itu masjid yang ada sholat Jumatnya di sana. Li'anna thawabal jama'ati, karena thawab pahala al jama'ati fihi aksar ya, pahala berjamaahnya di sana lebih banyak. Wa yasihu minal mar'ati fi jami'il masajid. Adapun perempuan boleh untuk di masjid mana saja. Li adami wujubil jama'ati 'alaiha, karena tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah atasnya. Ya, sekarang kita balik ke
ke yang lanjut ke berikutnya ya, yang lanjut ke berikutnya. Salma lanjutin yang atas dulu, kita balik ke apa mubtilat. Ya, lanjut. Yang ini dobit tsani. الضابط الثاني مبطلاته ثلاثة. الأول الخروج من المسجد لغير حاجة. Ya, dobit tsani artinya kaidah yang kedua ya. Mubtilatuhu salasa. Pembatalnya ada berapa? 3. Pertama, al-khuruj minal masjidi li ghairi hajat, yaitu keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Ya. Tanpa ada keperluan. Kita lanjutkan enggak apa? Waktu Salma lanjut. Mana tadi? Sebentar, kelewat. Nah, ini. Lanjut. Mubtilatu salat. Qauluhu, padahal. Qauluhu mubtilatuhu thalathatun ay mufsidatul i'tikafi thalathatun wa 'urifa hadza bitatabbu'il istiqra'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Bitatabbu'i wal istiqra'i. Nah. Qauluhu, perkataan mu'allif mubtilatuhu salasa. Maksudnya mubtilat adalah mufsidatul i'tikaf salasa. Mufsidat artinya perusak, yang membuat rusak i'tikaf itu ada 3. Wa urifa, dan diketahui hal itu bitatabbu itu wal istiqra itu dengan cara menganalisa ya, mengkaji daripada dalil-dalil yang ada ya. Terus lanjutkan berikutnya siapa? Salma udah, Bobby, padahal Bobby tadi udah juga ya, belum? Padahal, Bobby, padahal. Langsung. Apa yang mana, Tat? Yang ini. Qauluhu ya, Tat ya? Ya. Ar-rabi'u qauluhu al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin wala yajuzu lil mu'takifi an yakhruja minal masjidi illa li hajatin li hadithi Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Ya, terus wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insani. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Ya, qauluhu, dan perkataan mu'allif al-khuruju minal masjidi li ghairi hajat. Ya, salah satu dari pembatal itikaf adalah keluar tanpa hajat. Fala yajuzu lil mu'takifi, enggak boleh orang yang sedang itikaf an yakhruja untuk keluar minal masjid, dari masjid, illa kecuali li hajatin, untuk satu keperluan. Ya, di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kana dahulu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam idza, apabila i'takafa, beritikaf, yudni, dia mendekatkan ilayya, kepadaku, ra'sahu, mendekatkan kepalanya kepadaku, fa urajjiluhu, lalu aku sisirkan dia ya. Terus kemudian wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin, dan dahulu beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali untuk hajat insan, hajat yang sifatnya manusiawi. Contohnya apa? Mau buang air, mau makan, mau minum, dan seterusnya ya. Taib, lanjut berikutnya. Abdullah Roni, betul? Abdurrahman Roni. Ya. Wa anha aidan annaha qalat as-sunnatu qalat as-sunnatu 'alal ini enggak ada harokatnya, Ustaz. Ya, harokatin. Mu'takifin, Ustaz. Terus an la ya'uda maridun wala yashhada janazatan wala yamassa imra'atan. Ya, terus wala yubashiraha wala yakhruja lihajatin illa lima la budda minha. Ya.
Wa anha aidon, dan dari dia juga, dari Aisyah maksudnya, dia mengatakan as-sunnatu 'alal mu'taqifi an la ya'uda maridon. Ya sunnah ya atas orang yang beritikaf, atau sunnah bagi orang yang sedang beritikaf, hendaknya dia tidak yaud artinya menjenguk membesuk maridon, orang yang sedang sakit. Wala yashhada janazatan, dan juga tidak perlu mendatangi orang yang sedang ngurus jenazah lah ya, menyaksikan di prosesnya diurus jenazah. Wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh wanita, wala yubashiru, dan juga tidak mencumbuinya, wala yakhruja li hajatin, dan tidak keluar untuk suatu keperluan, illa lima labudda minhu, kecuali yang tidak bisa tidak ya, kecuali yang harus ya. Sebentar saya lihat dulu sampai masih dikit lagi ya, sedikit lagi. Oke, siap. Insyaallah khair. Siapa lagi yang mau membaca, silakan angkat tangannya, sedikit lagi. Bobby udah tadi, Abdul Romi udah. Yang lain siapa? Husaini, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khilafa ya Ustaz. Ya. Wala khilafa fi jawazil khuruji li hajatil insani wa in ihtaja ila ma'kulin aw mashrubin wa laysa lahu man ya'tihi bihi falahul khuruju ilaihi li'annahu mimma la budda lahu min. Naam, ahsan. Ya, wala khilaf, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mengenai bolehnya jawaz al-khuruj, keluar lihajatil insan, untuk keperluan yang sifatnya manusiawi. Ya, wa in ihtaja ila ma'kul, misalnya dia memerlukan dan seandainya dia membutuhkan membutuhkan makanan atau minuman, sementara tidak ada orang yang mengantarkannya, ya, falahu al-khuruj, maka boleh atasnya atau boleh baginya untuk keluar dari masjid, ya, untuk mencari makanan itu. Wali annahu mimma la budda minhu, ya, karena ini adalah merupakan hal yang tidak bisa dia hindari, harus dilakukan. Kalau tidak ya otomatis bisa membuat mudarat pada dirinya ya. Seandainya ada yang membawakan atau mungkin ada panitia yang menyediakan segala macam, maka tidak ada alasan baginya untuk keluar ya. Lanjut, silakan, siapa yang mau baca lagi selain yang dua ini? Masih ada nggak yang lain yang belum pernah baca sama sekali? Ya udah, kalau nggak ada lagi, Jani Abdullah coba. Betul. Bismillah. Wa qala Ibnu Munzir wa ajma'u ala anna lil mu'takifi an yakhruja an mu'takifi lil qa'idi. Sebentar. Bacanya keliru. Mana tadi? Wa ajma'u ala anna lil mu'takifi ya ay yakhruja an mu'takifihi lil qa'idi al mu'takifihi an mu'ta, lihat itu al mu'ta ini mu'ta al mu'takifihi lil qa'idi wal baul, bukan mu'takifi. Loh, ini kan huruf I-nya ada di sini, ini dulu kau nih, apa nih? Nah, Ustaz. An mu'takifi, bukan ki, lihat. Ini lihat tuh. Ya, nah Ustaz. An mu'takafihi lil ghaiti wal baul. Nah, cukup. Ya, dan qala Ibnu Munzir, dan Ibnu Munzir mengatakan wa ajma'u, ya, para ulama berijma bahwasannya orang yang sedang iktikaf boleh untuk keluar dari mu'takaf. Mu'takaf itu tempat iktikaf ya. Untuk lil ghaiti, untuk keperluan buang hajat, buang air besar ya, au baul, atau buang air kecil ya. Baik, yang berikutnya. Antum di sini suaranya di apa namanya? Suaranya nih. Kalau antum membaca sebentar ya, saya ini. Suaranya diaktifkan itu suaranya nggak aktif antum, makanya nggak bisa di-unmute. Ini kan suaranya kosong tuh, harus di. Kenapa nggak mau nih? Ininya antum masuk tadi nggak pakai suara ini. Nanti kasih tahu caranya. Yang lain silakan. Siapa lagi yang mau baca? Tadi Abdurrahman Roni. Tadi siapa tadi terakhir? Jani Abdullah ya. Husaini udah tadi. Tuh, coba antum Abdurrahman Roni coba baca lagi. Ustaz. Betul. Qauluhu
al-jima'u idza jama'a ar-rajulu zawjatahu Naam. wa huwa mu'takifun batala i'tikafuhu. Naam. Liqoulihi ta'ala wala, tolong naikkan Ustaz. Naikkan ya. Tolong. Ya. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Naam. Fil masajid. Naam. Wa qawluhu al-jima' ya. Idza jama'a ar-rajul, apabila seseorang laki-laki ya menggauli istrinya, wa huwa mu'taqib, padahal dia dalam keadaan sedang i'tikaf, batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencumbuinya ya. Yang mencumbuinya saja udah batal, apalagi menggaulinya. Wa antum aqifuna fil masajid, sementara kamu sedang i'tikaf di masjid ya. Lanjut berikutnya, siapa lagi? Cuma 2 aja yang angkat tangan ini. Samsudin, tafadhal, akhir Samsudin. Tafadhal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal wat'a idza haruma fil ibadati afsadaha kas-shaumi wal haji. Wa qala Ibnul Munziri wa ajma'u ala annal mu'takifa mamnu'un minal mubasyarati. Wa ajma'u ala anna man jama'am ra'atahu wa huwa mu'takifun amidan lidzalika fi farjaha annahu mufsidun li'atikafihi. Nah, li'anna al-wat'a idza haruma fil ibadati afsadaha, karena ibadah sebentar yang tadi bicara dimatikan dulu ya. Ya, bentar. Mana tadi? Li'anna al-wat'a, karena wata itu berhubungan suami istri ya. Idza haruma fil ibadah, apabila diharamkan dia di dalam suatu ibadah, maka dia telah merusaknya ya apabila dilakukan ya. Kasaumi wal haji, seperti puasa dan haji ya. Jadi artinya gini, al-wata, berjima itu kan diharamkan waktu kita lagi puasa, waktu kita lagi berhaji, waktu kita lagi itikaf ya. Terus kalau dia diharamkan, terus kalau dilakukan juga berarti merusak gitu. Orang puasa kan diharamkan untuk berjima, untuk berhubungan suami istri, tapi dilakukan juga, maka puasanya rusak. Begitulah itikaf. Kalau Ibnu Munzir mengatakan wa ajma'u ala annal mu'taqifa mamnu'un minal mubasyarah, dan ulama bersepakat bahwasanya orang yang sedang beritikaf terlarang baginya untuk mubasyarah. Mubasyarah ini artinya adalah mencumbu ya. Jadi artinya mencumbu saja batal, apalagi yang lebih jauh dari itu ya. Dan juga wa ajma'u ala anna man jama'a imra'atahu, dan mereka juga bersepakat bahwasanya barang siapa yang menjimai istrinya wa huwa mu'taqifun amidan lidzalika fi farjiha annahu mufsidun ya, dan sementara dia dalam keadaan sedang beritikaf secara sengaja ya untuk melakukannya fi farjiha, di kemaluannya, annahu mufsidun li itikafihi, bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang dapat merusak itikafnya ya. Yang terakhir adalah qauluhu riddah. Silakan yang terakhir, siapa yang mau menghabiskan? Nah, saya ini Fadal. Oh, sebentar, saya kasih sebentar. Afwan. Ini ada Sania yang belum pernah sama sekali. Afwan ya, biar kebagian temannya yang lain. Fadal, Sania. Apa nih Ustaz ya? Ya, yang aridah nih, yang aridah. Qauluhu ar-riddatu. Ya. Idza irtadda al-mu'takifa batala i'tikafuhu. Sebentar. Ini ada yang salah, mungkin salah cetak nih. Idza irtadda mu'taqi, dia fa'il ini, fa'il. Idza irtadda mu'takifa, idza irtadda al-mu'takifa, mu'takifu. Ya. Ya, terus Batala i'tikafuhu liqaulihi ta'ala laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 5:6. Nah, terus lanjut dah sekalian habis ya. Wali'annahu kharaja bidzalika. Dilanjut Ustaz? Ya, lanjut sedikit lagi. Bidzalika an ayyakuna
min ahlil masjidi fasara kal khariji minhu. Ya. Qauluhu ar-riddah, ya. Jadi yang terakhir adalah yang membatalkan merusak itikaf seseorang adalah riddah. Maksudnya murtad. Ya, dalam keadaan dia di masjid dia murtad, ya. Bisa nggak terjadi? Bisa saja terjadi, ya. Mungkin dia kemasukan talbis dari iblis sehingga dia dalam keadaan sholat, atau mungkin ada hal-hal yang membuat dia melakukan itu. Idzartad dal mu'takib, apabila irtada murtad al-mu'taqib, orang yang sedang itikaf, batola, maka batal itikafnya. Dikaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada kamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang yang sebelum kamu, lain asyrokta, seandainya kamu melakukan kesyirikan, layah batona amaluka, maka batal amalan kamu, wala takunanna minal khosirin, dan niscaya kamu akan menjadi orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Wali annahu, dan karena ya dia telah keluar ya dengan murtadnya itu, bidzalika maksudnya bi irtidadihi gitu ya, karena dia telah keluar dengan kemurtadannya itu, an yakuna min ahlil masjid, dari keberadaan dirinya sebagai ahlul masjid. Jadi orang yang kufur nggak bisa lagi dibilang ahlul masjid, ya kan? Fasara kal kharij minhu, maka keberadaannya dia seperti orang yang di luar masjid, walaupun dia ada di masjid tapi bukan muslim, maka dia seperti orang yang ya di luar masjid, ya tidak bisa dihitung keberadaannya di masjid sebagai ibadah, ya. Demikian, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat, baik secara bahasanya, ya terjemahannya, cara membaca, terus kemudian juga substansinya, insyaallah. Apalagi kita sedikit lagi masuk ke dalam bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat juga sunnah daripada itikaf. Silakan, mungkin sebelum kita tutup ya, kalau ada yang mau bertanya silakan diangkat tangannya. Terus juga saya mengingatkan, Bobby mau nanya ya, atau sebelumnya saya mau mengingatkan, kalau antum belum masuk ke belum masuk ke grup, silakan masuk ke grup itu di chat ya, di chat ada nggak chatnya? Kalau ada di chatnya ya sudah saya masukkan di chat itu, ya ada linknya di sana, ya silakan diambil ya linknya. Terus kalau kalau belum masuk grup. Terus kalau yang sudah masuk grup, tolong kirimkan namanya ke saya, supaya saya kan nggak tahu nih, ada yang namanya tadi Sania, saya baru dengar, ada namanya Bobby Chandra, nggak pernah dengar. Kalau Abdul Munir saya tahu, ya Ibu Agustina saya tahu, Abdurrahman Roni juga saya belum pernah berinteraksi nampaknya. Tapi wallahu alam mungkin, tapi coba dikirimkan ya, dikirimkan namanya ke nomor admin yang AS ya. Tapi silakan, yang mau tanya tadi siapa? Tafadhal Bobby. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Afwan, ingin izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Benar enggak kaidah, kalau ada kaidah, Anda pernah dengar kaidah Ustaz? Kalau kita misalnya kan tarawih nih Ustaz ya. Nah, terus kita selesai tarawih, kemudian kita misalnya memperbanyak baca Al-Qur'an sampai tengah malam, itu dapat pahala seperti orang yang beriktikaf. Kalau kita berdiam sampai setengah malam itu misalnya kan. Nah, terus yang kedua Ustadz, kayak kami kan bekerja nih Ustadz ya, kan kalau iktikaf tuh mungkin sampai subuh aja Ustadz, jadi paginya sampai sorenya tuh kami kembali lagi ke kantor tuh, gimana Ustadz, bolehkah seperti itu Ustadz? Ya, itu ya. aja Ustadz, barakallahu fiik. Ya, wa fiik barakallah. Adapun yang pertama, wallahu alam bishawab, saya belum pernah mendengarnya ya. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah itikaf tapi cuma malam aja gitu kan, ya artinya gini, ya, betul, sebetul ya idealnya, dan ini kembali kepada pembatasan aqallu ma yakunul itikaf ya. Itikaf itu paling sedikit seberapa lama sih? Nah, ulama berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan ada 1 hari 1 malam, ada yang bilang boleh 1 malam saja, ada yang boleh bilang berapa waktu dia masuk dan dia niatkan itikaf, maka dia setelah itikaf ya. Intinya apa? Intinya tentu saja sangat riskan sekali kalau seandainya kita memang ada keperluan di pagi hari yang tidak bisa kita tinggalkan, terus kita tinggalkan semua gara-gara kita tidak bisa full ya. Artinya ada kaidah mengatakan mala yudroku la yutroku julluhu ya, barang siapa atau apa saja yang tidak bisa kita raih dengan secara total, maka jangan ditinggalin secara total juga gitu. Artinya kalau bisa kita tidak bisa melakukannya 100%, ya lakukan 50% ya. Adapun masalah
diterima atau tidak, pahalanya bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut saya insya Allah itikafnya sah insya Allah ya, dan niatkan, dan ini apalagi di malam-malam hari sangat baik sekali. Baik. Padahal yang lain? Siap. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Padahal Samsudin mau tanya? Halo, maaf Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan Ana di Depok Ustaz. Iya. Jadi habis Isya baru bisa. Nah, biasanya kan tadi dimulai jam pas mau Isya gitu. Ini Ustaz live-nya dari mana Ustaz ya? Live-nya dari NTB. Waktu Indonesia, ya, waktu Indonesia bagian tengah. Ya, kita di sini jam 8. Ya, kita jam 8. Itu aja ya pertanyaannya. Ya baik. Salah. Padahal barakallahu fikum. Yang lain, Tafadhal, ada yang mau tanya? Bobby Chandra, mau nanya lagi Bobby Chandra apa gimana nih? Abdul Munir ya, Tafadhal. Kalau udah nggak nanya, diturunin lagi tangannya kalau udah nggak nanya. Tapi kalau masih turun angkat tangannya berarti masih mau nanya. Tafadhal, Akhi Abdul Munir. Tafadhal. Ini Ustaz mengenai niat puasa ini Ustaz. Ya. Mungkin ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya mungkin ini. Ya. Cuma anak kemarin itu enggak bisa ikut Zoom, terlempar terus ini Ustaz. Subhanallah. Pertanyaannya ini Ustaz, untuk niat puasa itu apakah itu bisa diniatkan di awal untuk 1 bulan penuh atau untuk setiap malam itu Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Iya. Ya, banyak ulama juga berbicarakan masalah ini. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang ya sebaiknya setiap malam. Yang bilang boleh ketika antum misalnya gini, saya berniat dalam hatinya tekadin, saya berniat puasa Ramadan full. Berarti seakan-akan dia misalnya gini kan, ketika antum bilang saya mau niat puasa Ramadan 1443 lah gitu, katakan Ramadan tahun ini gitu, Ramadan tahun ini. Berarti ketika kita bilang niat Ramadan tahun ini, berarti di sana masuk ke dalamnya, berarti antum sudah niat tanggal 1-nya, sudah niat tanggal 2-nya, tanggal 3-nya sampai seterusnya itu ya. Dan menurut saya kalau memang kita harus lakukan itu ya nggak apa-apa, tapi agar mungkin saja seandainya kita kelupaan di malam harinya itu untuk meniatkan, ya kita sudah tercover dengan niat yang itu ya. Dan tidak ada salahnya pun kita niatkan dari awal, niatkan mau puasa full gitu. Terus kemudian di setiap malam kita ulangi lagi, kita tajdid lagi ya, malah untuk sebagai penguat ya kan. Ya itulah mungkin menurut analisa dan pendapat saya insyaallah, dan ini juga difatwakan oleh para masyayikh ya. Fadal. Cukup? Ya, mungkin karena waktunya sudah malam ya, insyaallah mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi nanti di grup aja nggak apa. Ya silakan dipertanyakan. Sekali lagi pesan saya untuk kawan-kawan yang masih belum saya familiar nama-namanya, dikirimkan namanya ke grup ya, ke ini ya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan alal hudur wal ihtimam wal hirs. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang antum lakukan sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.